Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi hari ini di channel Mr. Tradein di dalam ISG Daily untuk hari Rabu ya, tanggal 15 November. Kita akan lihat market dulu ya hari ini. Untuk indeks kita secara penutupan berhasil menguat 0,34% di level 6.862-an ya. Dan hari ini juga tergolong cukup netral dengan value ataupun nilai transaksi ya hari ini cuma 6 triliun, itu lebih rendah dibanding rata-rata pada umumnya teman-teman. Jadi bisa dibilang hari ini masih cenderung sideways ya untuk ISG kita nih, dengan jumlah emiten yang menguat 361 dan yang melemah 285 emiten. Oke, secara sektoral kita perhatikan mayoritas memang cukup hijau ya hari ini, dengan sektor transportasi nih yang cukup mendorong, dan juga sektor kesehatan. Dan juga Goto ya, hari ini Goto kembali menguat di angka 81 secara kosingan. Namun untuk Goto saya sih masih prefer itu sebagai bentuk untuk pullback aja. Jadi bisa diperhatikan ya, kalau misalkan Goto terreject lagi, jadi akan cukup bahaya nih kalau misalkan Goto mampu untuk tembus ke atas 84-an. Lalu untuk rupiah kita so far masih bermain di angka 15 ribuan ya, 15.700-an. Jadi nggak banyak pergerakan untuk rupiah kita selama seminggu terakhir ini. Lalu secara teknikal kita perhatikan di sini untuk daily. Untuk ISG kita so far hari ini sempat menguji kembali ya ke 6.880-an di sini. Namun lagi-lagi kembali reject masuk di sini. Rejection masuk yang membuat indeks kita hanya closing di 6.860-an. Mungkin saya akan tambahkan sedikit di sini secara time frame kecil ya. Di sini bisa kita perhatikan teman-teman untuk potensinya. Di sini mungkin saya akan tarik garis dari bagian bawahnya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk yang atasnya, nah di sini kalau saya tarik garis, ini ya kita lama-lama semakin mengerucut ya, membentuk pola yaitu rising wedge di sini. Dan kalau misalkan nggak mampu untuk break ke atas, maka ditakutkan potensi rawan akan break dan mengalami koreksi. Jadi untuk kalian, ini saya lihat ISG kita udah cukup berat ya untuk bisa menembus ke resistennya di 6.900. Jadi kalau misalkan dalam beberapa waktu ke depan ISG kita masih terreject aja, saya sih prefer kalian harus waspada ya, karena melihat potensi seperti ini akan sangat rawan untuk terjadi yang namanya koreksi kembali ya. Jadi nanti kalau misalkan koreksi, saya rasa bisa cukup dalam, so untuk kalian tetap disiplin ya, dan juga tetap waspada untuk potensi dan juga kemungkinan yang akan terjadi nih. Oke, jadi untuk indeks ini kalau misalkan nggak mampu untuk break ke atas 6.900, kalau saya lihat potensinya malah bisa akan berbalik arah nih ke arah koreksi lagi ya. Oke, jadi itu sementara untuk update dan juga outlook market kita sementara ini. Dan lanjut kita akan masuk dalam pembahasan emiten ya, ataupun emiten update. Hari ini saya membahas beberapa emiten dari sektor rokok teman-teman, yang dimana di sini kita akan bahas untuk 5 emiten rokok dengan laba terbesar sampai dengan kuartal 3 2023 nih. Kita tahu ya, untuk rokok ini dihadapkan dengan kenaikan cukai hasil tembakau. Namun ada beberapa emiten yang saya pantau nih cukup menarik dan bisa dilihat ya, ataupun dilirik. Nah, yang pertama kita lihat nih di sini dengan emiten HMSP. Ini emiten HMSP secara laba
sampai dengan kuartal 3 itu meningkat ya sampai 6,21 triliun. Itu tumbuh 26,5% dibanding tahun sebelumnya. Jadi MSP merupakan emiten rokok yang secara pertumbuhan labanya cukup besar nih. Kemudian yang kedua ada gudang garam. Kemudian yang ketiga ada WIM ya, atau Wismilak Inti Makmur. Keempat RMBA atau PT Bentul Internasional. Dan yang kelima ada ITIC atau Indonesian Tobacco. Jadi bisa dilihat ya, kelima emiten rokok dari yang paling cuan yaitu HMSP, lalu gudang garam, Wismilak, Bentul Internasional, dan juga Indonesia Tobacco. Jadi kita akan lihat ya untuk 5 emiten tersebut juga secara teknikalnya kita akan pantau. Langsung aja. Yang pertama untuk HMSP. Nah, di sini HMSP hari ini penguatan 2,58%. Dan di sini menyentuh ke resisten ya. Di sini saya lihat ada resisten di harga 1000. Jadi ini merupakan resist psikologis di harga 1000. Namun kalau kita perhatikan secara panjang untuk HMSP ya, so far di sini masih bergerak dalam konsolidasi kalau saya bilang. Untuk HMSP dulu kita perhatikan ya, dulu harga HMSP sempat menyentuh di 5.000-an di tahun 2018, lalu koreksi cukup lumayan masif ya sampai harganya di bawah 1000. Dan kemudian di sini kita lihat untuk area konsolidasi kurang lebih di 1200. Di sini teman, kurang lebih di 1200 ya. Ini ada resisten yang menahan HMSP sampai dengan supportnya terakhir di 780 ya di sini teman. Jadi bisa saya bilang ini HMSP so far bergerak dalam konsolidasi, namun menariknya ini mampu berhasil bertahan dan nggak membuat low baru ya untuk HMSP. Dan terlihat nih HMSP kemarin sewaktu laporan keuangan terbit yang cukup bagus secara labanya, secara kinerja keuangannya, langsung kembali menguat untuk HMSP dari 850 sampai dengan sekarang menguji resisten di harga 1000. Nah ini untuk HMSP bisa kalian pantau ya. So far kalau misalkan HMSP nanti terkoreksi mungkin dekat-dekat 900, bisa dicoba untuk spekulasi menurut saya pribadi nih untuk HMSP, dengan potensi yang pertama di 1000 ya untuk resisten terdekatnya. Lalu nextnya itu di sini untuk HMSP ke 1100-an ya, di sini ada gap di 1125. Lalu nextnya di 1200. Ini 1200 merupakan resist penting dan juga kuat ya untuk HMSP. Kalau misalkan mampu dan berhasil tembus ke atas 1200, ini potensinya bisa kembali untuk bullish lagi ya, ataupun reversal ke arah bullish. Oke, jadi untuk HMSP silahkan dipantau ya beberapa area tadi yang saya sebutkan. Cuman yang penting saya rasa ini di resist ya di 1200-an nih. Kalau mampu untuk ditembus ke atas, saya rasa ini bisa arahnya lebih ke bullish lagi ataupun reversal ke arah penguatan. Namun so far silakan dipantau di dekat-dekat 900 untuk support dari HMSP. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk gudang garam. Di sini untuk gudang garam kita lihat ya, kemarin sempat saya mention juga. Ini untuk gudang garam sebenarnya secara tren masih dalam bearish ya secara jangka pendek. Setelah dia kemarin break dari pattern yaitu head and shoulder. Kalau berdasarkan target ini koreksinya bisa sampai ke harga 18.000. Namun kembali lagi ya, belum tentu terjadi teman, jadi sekali lagi disclaimer on. Kalau berdasarkan chart pattern itu bisa sampai ke harga
18.000 ya. Jadi di sini untuk gudang garam so far masih dalam fase bearish. Namun di sini secara pendek ada potensi bisa technical rebound ya sementara waktu ini untuk gudang garam. Yang terdekat resistnya itu di 23 ribuan. Dan juga untuk pullback-nya bisa sampai ke harga 23.800. Oke. Jadi ini gudang garam so far masih dalam fase bearish. Kalau untuk yang mau akumulasi, saran saya nanti tunggu aja di dekat-dekat 20 ribuan ya. Untuk sekarang lebih untuk jangka pendek aja. Dan kemudian yang ketiga untuk Wismilak. Di sini untuk WIM cukup powerful. Kalau kita lihat teman-teman ya, ini secara tren masih bullish banget ya, masih strong bullish untuk Wismilak inti makmur. Kalau saya lihat di sini terakhir posisinya setelah terreject dari 3.800-an lalu bermain dalam area konsolidasi. Di sini untuk area konsolidasinya so far ada support yang menahan untuk WIM ya di kisaran 3.200 di sini. Kalau saya lihat di 3.200 sampai dengan 3.200-an ya, ini merupakan area support untuk WIM. Jadi nanti bisa kalian pantau nih untuk WIM, kalau misalkan WIM ini mampu berhasil bertahan minimal di atas 3.200, harusnya ada potensi bisa untuk kembali menguat lagi. Oke. Dengan resistnya yang terdekat di 3.500-an. Ini kalau WIM, kalau misalkan memang confirm mau kembali lanjut lagi naik ke atas, minimal harus break ke atas 3.500-an ya, untuk mengkonfirmasi kembali penguatan lagi. Jadi silakan dipantau untuk WIM di supportnya di 3.200. Tapi kalau misalkan dijebol, maka akan menuju nextnya ke sekitar 2.900-an. Oke, namun so far untuk WIM secara panjang masih cukup sangat bullish ya. Jadi mungkin masih bisa dipantau nih untuk following the trend-nya ya. Kemudian yang keempat untuk RMBA atau Bentul Internasional, ini posisinya di suspend ya dari tahun 2021. Jadi kita akan skip aja teman-teman. Dan yang terakhir untuk ITIC atau Indonesian Tobacco, ini posisinya hari ini koreksi 1,2%. Ini untuk ITIC kalau saya lihat juga so far bisa dipantau nih, so far masih bergerak dalam konsolidasi yang lumayan cukup panjang ya, dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Ini ITIC masih dalam fase sideways ya teman-teman, dengan resist yang terakhir itu di 350-an ya. Ini untuk ITIC ada resist penting di 350. Kalau misalkan ITIC mampu untuk break ke atas level tersebut dan berhasil bertahan, saya rasa ini ITIC secara tren seperti tadi HMSP ya, bisa kembali untuk ongoing bullish lagi. Oke. Dan secara pendeknya kalau saya perhatikan untuk ITIC di sini bisa kalian spekulasi ya. Ada support di atas 300. Jadi untuk kalian yang mau coba spekulasi, silakan coba di atas 300 teman-teman sebagai supportnya nih. Karena kemarin setelah berhasil breakout ya di sini untuk ITIC berhasil breakout resist pendeknya, dan di sini dalam fase untuk membentuk base support di harga 300-an. Oke. Jadi silakan dipantau untuk ITIC di harga tersebut dengan potensi bisa menguji kembali ke resisten atasnya itu di harga 330 sampai 350-an. Dan kalau misalkan memang momentumnya cukup kuat,
harusnya bisa kembali breakout dan mengkonfirmasi untuk titik ini bisa reversal ke arah bullish, teman-teman. Oke. Jadi itu dia untuk 5 emiten dari sektor rokok ya yang kita bahas hari ini. Yang cukup menarik saya rasa masih dengan HMSP, kemudian Wismilak dan juga Titik ya, yang saya rasa ini bisa coba kalian pantau ataupun pertimbangkan. Sedangkan untuk Gudang Garam ini masih dalam fase bearish. Silakan tunggu nanti mungkin di dekat-dekat 20 ribuan untuk Gudang Garam ya. Oke. Sedangkan untuk RMBA di skip karena ini disuspend ya dari tahun 2001. Jadi demikian untuk pembahasan kita hari ini di dalam ISG Daily untuk hari Rabu tanggal 15 November 2023. Thank you guys untuk kesempatannya hari ini. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trading.